got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Halo semua, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang teori tingkah laku konsumen. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen IR Hajenini Siragar SMI sudah memberikan kami waktu untuk mengerjakan tugas kelompok kami ini. Sebelumnya, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini dan simak video kami agar dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Perkenalkan juga kami dari kelompok 5, Prodi Teknik Industri mata kuliah Pengantar Ekonomi semester 4 di sini. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Tingkah Laku Konsumen. Materi ini akan saya sampaikan sebagai salah satu bagian dari ilmu pemasaran yang sangat penting untuk dipelajari dalam memahami perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempersembahkan presentasi mengenai teori tingkah laku konsumen dengan fokus pada konsep kardinal dan marginal. Materi ini diambil sebagai bagian dari mata kuliah pemasaran di semester ini. Berikut adalah penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori tentang tingkah laku konsumen. Hal yang akan dibahas yang pertama, teori nilai guna atau utility dan pemaksimum nilai guna. Yang kedua, syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, teori nilai guna dan teori permintaan. Yang keempat, paradoks nilai. Yang kelima, surplus konsumen. Mengapa mempelajari tingkah laku konsumen? Karena konsumen lebih banyak membeli banyak barang jika harganya rendah dan menguranginya saat harganya tinggi. Yang kedua, karena ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Akan dilihat menggunakan teori tingkah laku konsumen, pendekatan nilai guna atau utility, cardinal, dan pendekatan nilai guna ordinal. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam 2 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility cardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kenikmatannya yang diperoleh masyarakat dari mengonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif. Teori tingkah laku konsumen. Nilai guna, kardinal, ordinal, marginal, total. Definisi teori nilai guna utility. Teori nilai guna disebut juga dengan utility, yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Teori nilai guna atau disebut dengan utility. Nilai guna dibedakan menjadi 2 pengertian. Yang pertama, nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Hipotesis utama teori nilai guna kenal dengan law of diminishing marginal utility atau hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Pendekatan nilai guna atau utility cardinal. Di sini disebutkan bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif.
bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai utility atau nilai kegunaan barang tersebut. Pendekatan nilai guna kardinal. Marginal merupakan pertambahan atau pengurangan jumlah kepuasan yang diperoleh individu atau konsumen dikarenakan adanya pertambahan atau pengurangan di dalam mengkonsumsi suatu produk. Sehingga secara matematis nilai guna marginal atau marginal utility atau MU dapat dirumuskan sebagai berikut. MU sama dengan delta U per delta Q. Nilai guna total atau total utility akan tercapai saat MU sama dengan 0. Sementara MU sama dengan delta PU per delta Q. Teori tingkah laku konsumen. Pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan grafik di sini bisa dilihat grafiknya ada di sini ya. Di sini ada jumlah buah mangga yang dimakan 0 sampai 11. Untuk nilai guna totalnya bisa dilihat di sebelahnya ada 0, 30, 50, 65, 75, 83, 87, 89, 90, 89, 85, 78. Dan untuk nilai guna marginalnya bisa dilihat ada 30, 20, 15, 10 sampai dengan 7. Teori tingkah laku konsumen, pendekatan nilai guna kardinal. Di sini ya, saya menjelaskan tentang bagaimana contohnya dan pembuatan grafiknya. Di situ dijelasin jumlah buah mangga yang dimakan, nilai guna total, nilai guna marginal. Di sini ada pengertian jika suatu barang bebas diperoleh seseorang akan terus mengkonsumsinya suatu barang selama memberikan nilai yang positif atau utilitas marginal. Disebutkan di tabel, di situ ada nilai 90 yang paling tinggi dan paling rendahnya adalah 30. Kalau kita melihat dari tabel, selama ini utilitas marginal positif, selama itu dia akan mengkonsumsinya yang artinya dia tetap merasakan kepuasan ketika berubah negatif, berarti dia sudah tidak memiliki kepuasan. Begitu pula kalau kita lihat nilai utilitasnya. Ketika nilai utilitasnya marginalnya itu berada di posisi terkecil, utilitas total berada pada utilitas tertinggi. Karena setelah itu pengguna sudah terlihat atau berkurangnya pengeluaran. Terus dijelaskan di grafik, tanpa MU atau utilitas marginal, kita dapat mengetahui utilitas terbesar terdapat pada konsumsi mangga. Tetapi apa yang melandasi hal tersebut adalah hal yang kita pelajari. Dijelaskan nilai MU-nya yang tertinggi itu pada angka 90 ke 8, yang paling rendahnya itu di angka 78 sampai ke 11. Yang paling penting adalah kita memahami apa yang melandasi apa itu MU-nya atau utilitas marginalnya, yang mendasari adalah jika katakanlah kita buat grafik utilitas totalnya. Terus untuk nilai maksimumnya bisa kita lihat dari nilai guna marginal yang turun ke bawah atau grafik yang bawah. Terus berikutnya pendekatan nilai guna kardinal, maksimasi nilai guna. Diketahui TU sama dengan 70 pangkat 2 dikurang Q pangkat 3. Di sini ada beberapa soal. Berapa unit jumlah produk untuk mencapai nilai guna total? Yang kedua, berapa jumlah nilai guna total tersebut? Yang ketiga, gunakan analisis tersebut dengan menggunakan pendekatan tabel dan menggunakan pendekatan kalkulus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pendekatan nilai guna kardinal dengan menggunakan pendekatan matematis. TU maksimum akan terjadi jika delta MU per delta Q sama dengan 0. Maka 14Q dikurang 3Q kuadrat sama dengan 0. 14 dikurang 3Q dikali Q sama dengan 0. Minus 3Q sama dengan min 14. Maka nilai dari Q sama dengan 4,67. Maka Q dilakukan pembulatan menjadi 5 unit. Selanjutnya, maka TU sama dengan 7Q kuadrat dikurang Q pangkat 3. Tadi nilai Q itu sama dengan 5, maka kita masukkan nilai Q 7 dikali 5 pangkat 2 dikurang
pangkat 3 sama dengan 7 dikali 25 dikurang 125. 175 dikurang 125, maka nilai T itu sama dengan 50. Baik, cara memaksimumkan nilai guna. Kerumitan yang ditimbulkan untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Kalau harga barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Syarat pemaksimuman nilai guna. Syarat yang pertama yaitu dalam keadaan di mana harga-harga berbagai macam-macam adalah berbeda. Syarat yang kedua, syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsikan akan memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Pendekatan nilai guna ordinal. Permasalahan yang timbul dari kondisi di atas adalah seberapa besar komposisi jumlah barang yang akan dapat memaksimalkan nilai gunanya. Nilai guna akan mencapai tingkat maksimal pada saat nilai guna marginal pada setiap produk adalah sama. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka secara sistematis maksimasi nilai guna adalah sebagai berikut. Produk A per produk A sama dengan produk B per produk B. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian merupakan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Efek pendapatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan maka dinaikkan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah. Dari ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mewujudkan kurva permintaan. Andaikan seorang konsumen hanya membeli dua jenis barang, yaitu makanan dan pakaian. Andaikan apabila ia menggunakan 10 unit makanan, konsumen itu mencapai keseimbangan konsumen. Kurva kita bisa lihat di gambar berikut ini. Lalu ada paradoks nilai. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara harga air dan harga berlian. Air merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia, tetapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada air. Lalu ada surplus konsumen. Teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan ini yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang besar. Demikianlah pembahasan singkat mengenai teori tingkah laku konsumen dengan fokus pada konsep kardinal dan marginal. Diharapkan materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Terima kasih telah melihat video kami ini dan silahkan berikan saran atau kritik di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan mohon maaf kami jika
kami melakukan kesalahan kata atau pengurangan kata dalam video ini. Selamat tinggal dan sampai bertemu di video selanjutnya.